Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam yang ke-20 dari bulan Ramadan Mubarak 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Maret 2024. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Melihat kajian tadi tentang menjaga tauhid, maka masih tersisa. Oleh karena itu kita lanjutkan tema menjaga tauhid, dan kita sampai kepada contoh yang pertama dari sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu bertawassul dengan tawassul yang syirik, yaitu menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada perantara tersebut sebagaimana berdoa kepada Allah. Dia meminta sesuatu yang tidak disanggupi kepada perantara tersebut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang syirik. Kemudian ada tawassul yang bid'ah, sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk kepada tawassul yang bid'ah. Di antara tawassul yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bertawassul dengan jah atau pangkat. Bertawassul dengan jah atau pangkat, atau bertawassul dengan kemuliaan perantara yang ditawassuli. Perantara yang ditawassuli. Seperti misalkan seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, dengan pangkatmu, atau begini, wahai Allah, dengan pangkat dan kedudukan nabimu, kami memohon kesembuhan. Mintanya kepada Allah, tetapi melalui perantara pangkat, kehormatan, kemuliaan seseorang yang dimuliakan. Apakah ini diperbolehkan atau tidak?
Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul yang seperti ini belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, tawassul yang seperti ini adalah tawassul yang bid'ah. Dia tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Seperti ada orang mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan walimu maka sembuhkanlah aku. Berdoanya kepada Allah SWT, tetapi memakai tawassul dengan kedudukan dan pangkat wali-wali dan orang-orang saleh. Maka ini belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi contoh dari tawassul yang seperti ini dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini belum dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan para ulama melarang akan perbuatan. Lihat ya, saya katakan kebanyakan para ulama, berarti ada dari ulama yang membolehkan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau mengatakan bahwa annahu bid'atun ijma'. Itu adalah perbuatan bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Itu adalah perbuatan bid'ah dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu sarana yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan dan bisa merusak tauhid dan tauhidnya menjadi tidak terjaga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua adalah bertabarruk. Yang kedua adalah bertabarruk. Apa pengertian dari tabarruk? Tabarruk diambil dari kata kerja dalam bahasa Arab, tabarraka ya tabarruk, ai yatlubu al-barakah biwasitati syai', meminta keberkahan dengan perantara sesuatu. Ya, meminta keberkahan dengan perantara sesuatu. Sesuatu apapun, entah itu batu, besi, pohon, kuburan, dinding, manusia, atau apapun. Itu namanya tabarruk, mencari keberkahan melalui perantara sesuatu. Dan keberkahan artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keberkahan. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tempat ibadah bagi manusia adalah di Bakkah, yang merupakan yang penuh dengan berkah dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Kenapa Masjidil Haram penuh dengan berkah? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah
litadha'ufil 'amali fi. Karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Satu kali sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu senilai dengan 100.000 sholat. Sholatun fil Masjidil Haram bi 100.000 sholat fima siwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Penuh dengan berkah. Kemudian beliau mengatakan fal barakatu kathratul khair. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Seperti kita dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan terkenal dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan ini alhamdulillah, ini tersebarnya sunnah luar biasa. Sekarang jarang orang mengatakan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan mubarak yang penuh dengan berkah. Dan itu adalah gelar Ramadan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ataakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berarti bulan Ramadan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Bahkan semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin bertambah keberkahannya dengan adanya Lailatul Qadar. Maka berkah artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, berarti tabarruk adalah mencari kebaikan yang banyak dan bertambah dengan melalui perantara sesuatu. Entah itu kayu, entah itu plastik, entah itu orang. Kita mencari kebaikan yang banyak melalui perantara sesuatu. Itulah yang disebut dengan tabarruk. Itu yang disebut dengan apa? Tabarruk. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tabarruk yang syirik. Bagaimana itu? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. An ya'taqid al-mutabarriku anna al-makhluq al-mutabarraka bihi yahabu al-barakata bi nafsihi. Fayubariku fil asya' bi dhatihi istiqlalan أو أن يطلب منه الخير والنما فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى والذي هو وحده موجد البركة وواهبها. Tabarruk yang syirik ada dua. Yang pertama, orang yang bertabarruk meyakini bahwa yang ditabarruki bisa memberikan barakah dengan sendirinya. Ya, yang ditabarruki bisa memberikan barakah dengan sendirinya. Nah, ini syirik. Kenapa? Karena sang pemberi barakah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Al-barakatu minallah." Keberkahan itu dari Allah. Maka apabila ada orang bertabarruk, misalkan saya bertabarruk dan meyakini yang ditabarruki ini bisa memberikan barakah dengan sendirinya tanpa ada andil Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Karena al-barakah min Allah. Berkah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau nih, meminta kebaikan dari seseorang tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta keberkahan dari seseorang. Wahai guru fulan, berkati saya. Nah, ini enggak boleh. Minta keberkahan hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tabarruk syirik. Meyakini bahwa yang ditabarruki bisa memberikan barakah dengan sendirinya tanpa ada andil Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Syiriknya di dalam tauhid uluhiyah dan rububiyah. Berdoa kepada selain Allah,
dan meyakini selain Allah bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada tabarruk yang bid'ah. Di sana ada tabarruk yang bid'ah. Dan ini tidak sampai kepada menghantarkan kesyirikan, tetapi bisa mengurangi tauhid. Bisa tidak menyempurnakan tauhid. Contoh, tabarruk yang bid'ah adalah tabarruk dengan Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau. Setelah wafatnya, seperti bertabarruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW, mengusapnya, menciumnya, menjilatnya. Ya, ulun sebelum ke Madinah ada orang bilang, salah satu orang yang mengajar agama, guru agama gitu, kalau mau jadi penceramah hebat, maka nanti kalau sampai ke kota Madinah, jilat pagar kuburan Rasulullah SAW. Nah, ulun kayak begini bukan pernah menjilat lah. Jadi ini tidak benar. Coba perhatikan sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bertabaruk dengan cara macam-macam, ya. Saya contoh misalkan berdoa kepada Allah di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Atau berdoa meminta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak disyariatkan. Ini adalah perbuatan bid'ah. Coba perhatikan, saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya. Sebelumnya saya contohkan lagi. Contoh tabarruk bid'ah dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap, mencium kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berharap berkah. Ini tidak benar. Lihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Amma ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayambaghi an taqifa baina yadayhi." Saya langsung saja kepada perkataan wala taqrub min qabrihi kama kunta taqrubu min syakhsihil karim law kana hayyan kama kunta taral hurmata fi alla tamassa syakhsahu wa taqabbilahu bal taqifu min bu'din ma'ilan mathiran baina yadayhi fakadzalika faf'al fa innal massa wat taqbila lil masyahidi 'adatun nasara wal yahud. Saya langsung ya. Sesungguhnya mengusap, mencium kepada kuburan-kuburan itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Lihat lagi, beliau juga berkata di dalam kitab yang sama, "Laisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, bal al-wuqufu min bu'din aqrabu lil ihtiram." Bukan termasuk sunnah ketika berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dinding-dinding kuburan, tidak juga menciumnya, akan tetapi berdiri dari jauh itu lebih dekat kepada penghormatan. Berdiri dari jauh lebih dekat kepada penghormatan. Kemudian lihat lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengatakan la yutamassahu biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yumsahu kadzalika al-minbar. Tidak boleh diusap kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mimbar-mimbar tidak boleh diusap. Kemudian lagi Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau mengatakan حكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع.
Di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan dihikayatkan bahwa Imam Al-Halimi Imam Al-Halimi menghikayatkan dari sebagian para ulama bahwa para ulama melarang untuk menempelkan perut, kemudian punggung atau dada di dinding kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan beliau menyebutkan ini adalah sebuah perbuatan bid'ah. Lihat lagi perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya tidak menyebutkan perkataan imam-imam yang lain dari mazhab lain. Saya menyebutkan perkataan dari mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan wa yukrahu mashuhu ay qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil yadi wa taqbil. Dimakruhkan untuk mengusapnya, yaitu kuburan Nabi Muhammad SAW, baik itu dengan tangan atau menciumnya. Wala yughtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Jangan sampai tertipu daya dengan penyelisihan kebanyakan orang-orang awam dan perbuatan mereka dengan cara mengusap dan mencium kuburan tersebut. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bil ahadits sahihah wal aqwal ulama. Karena yang namanya beramal, mencontoh, itu dilakukan dengan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan-perkataan para ulama. Perkataan-perkataan para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man khatara bi balih anna al-masha bil yadi wa nahwihi ablaghu fil barakah fa huwa min jahalatihi wa ghaflatihi." Barang siapa yang terbesit di dalam kalbunya mengusap dengan tangan atau yang semisalnya kepada kuburan lebih mendatangkan berkah, maka ini termasuk kebodohannya dan kelalaiannya. Kalau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu tidak diperbolehkan, maka apalagi kuburan-kuburan yang derajatnya lebih rendah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dicium, dipegang, dan ini tidak bisa dibohongkan. Karena kita zaman sekarang, zaman media sosial, mencium nisan, tidak boleh. Ya. Lihat lagi perkataan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, minal bid'ah. Imam Suyuti bermadzhab Syafi'i, termasuk perbuatan bid'ah tawafuhum bil qabri syarif. Mereka tawaf di sekitar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahillu dzalik, tidak halal melakukan hal tersebut. Wa kadzalika ilsaquhum butunahum wa dhuhurahum bi jidaril qabr. Demikian pula menempelkan perut mereka dan punggung mereka di dinding kuburan. Wa taqbiluhum iyyahu bis sunduq alladhi 'inda ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mashuhu bil yad wa kullu dzalika manhiyun an. Dan mencium dengan lubang yang ada bertepatan dengan kepala Nabi Muhammad SAW dalam kuburnya dan mengusapnya dengan tangan, seluruhnya itu adalah termasuk yang terlarang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus diingkari. Dan ini perkataan Imam Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i, ya, di dalam kitab Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Innama tamassuhu bil qabri wa taqbiluhu wa sujudu alaihi wa nahwu dzalik fa innama yaf'aluhu ba'dul juhal wa man fa'ala dzalika yunkaru alaihi fi'luhu dzalika wa yu'allam adabuz ziyarah. Siapa yang sesungguhnya mengusap kuburan, mencium kuburan dan sujud di atas kuburan, itu sudah terjadi sujud ke kuburan atau sujud di kuburan, maka sesungguhnya itu yang melakukan hanya orang-orang bodoh. Nah, maka siapa yang melakukan itu diingkari atasnya dan diajari adab-adab berziarah kubur. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah tabarruk yang bid'ah dan bisa naik menjadi tabarruk syirik kalau meyakini bahwa kuburan tersebut atau penghuni kubur tersebut yang bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan beliau yang mulia adalah melarang perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Maknanya adalah ibadah yang dilakukan di masjid dipindahkan ke kuburan. Kita sholat di masjid, kita baca Quran di masjid, kita berdoa di masjid, kita pindahkan ke kuburan. Ini namanya menjadikan kuburan sebagai masjid, meskipun tidak ada masjidnya. Kita i'tikaf di masjid, kita baca Quran di masjid, kita berdoa di masjid, ya. Kemudian itu dipindah ke kuburan. Itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan dibangun dan diolah menjadi masjid. Dibangun dan diolah menjadi masjid. Dan ini menyerupakan diri dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 21, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ketika ashabul kahfi bangun setelah tidur lama, lalu pergi ke kotanya sudah berubah, mereka takut kembali lagi ke goa tersebut, akhirnya mereka mati di situ. Sesudah tidur lama bangun, kemudian pergi ke kota karena takut kembali lagi ke goa tersebut, lalu mati. Nah, kemudian penguasa yang mendapati goa tersebut mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Sungguh kami akan bangun di atas goa mereka yang mereka mati di situ masjid. Ini menunjukkan bahwasanya membangun kuburan menjadi masjid, ya, bahkan kadang-kadang lebih megah daripada masjid-masjid yang ada. Lebih mewah, lebih harum, lebih dingin. Ya, lebih dingin daripada masjid-masjid yang ada. Maka ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, membangun kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Saya bacakan dulu dari awalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdua bercerita, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit keras, mau meninggal. Tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Fa idza tamma kashafaha an wajhi. Kalau sudah sesak, maka beliau buka penutup tersebut dari wajahnya supaya bisa berinak lagi. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan seperti itu, sakit keras berarti. Dan Nabi Muhammad SAW sakit keras itu hari Kamis. Kamis zuhur sudah tidak bisa lagi untuk mengimami kaum muslimin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin beliau meninggal. Ya. Jadi sakit kerasnya itu dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, wasalihihim masajid. Menjadikan orang-orang saleh mereka sebagai kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Jadi bukan hanya nabi saja. Karena nanti ada yang berkira, oh itu yang kan dilarang kan kuburan nabi saja. Kuburan orang saleh enggak. Dan Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sesuatu yang bisa merusak tauhid umatnya kecuali beliau cegah. Makanya disebutkan wasalihihim masajid. Dan laknat Allah Yahudi dan atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam 'alima annahu murtahilun min dzalikal marad." Seakan-akan Nabi Muhammad SAW sudah tahu bahwa beliau akan mati setelah ini, setelah sakit itu. Fa khafa an yu'azzama qabruhu kama fa'ala man madha. Maka beliau takut kuburan beliau diagungkan sebagaimana orang-orang sebelum beliau. Fala'anul yahudi wan nasara isyaratun ila dhammi man yaf'alu fi'lahum. Maka pelaknatan terhadap Yahudi dan Nasrani adalah isyarat atas tercelaknya siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Nah, ini ulun masih heran sampai sekarang. Kalau seandainya ada kuburan kemudian dibangun bermegah-megah, bermewah-mewah, bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana kelak mereka berhadapan dengan Rasulullah SAW? Dan hadis ini hadis kuat hukumnya. Kenapa? Karena setelah keluar dari mulut Rasulullah SAW, beliau meninggal. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Muslim dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams." Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 5 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Senin, Kamis, seperti yang sudah saya ungkap tadi. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inni abrahu," langsung saja kepada temanya. "Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum 'an dzalik." Ingatlah, orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hadis jelas seperti matahari di siang bolong. Dikemanakan hadis ini? Dengan pemandangan-pemandangan kuburan-kuburan yang dibangun-bangun, diberikan kelambu-kelambu macam-macam. Ya. Bahkan saya pernah di sebuah daerah, kelambunya itu ketika setiap satu syura diganti. Satu syura itu 1 bulan Al-Muharram diganti. Karena kelambunya tersebut adalah pernah mengelambui kuburan wali fulan, sunan fulan, maka dianggap sebagai suci, bisa dijadikan sebagai jimat. Tidak sedikit yang bertengkar, berkelahi untuk mendapatkan kelambu tersebut sampai mati-matian, sampai bunuh-bunuhan. Lihat, ini dam'atun 'ala tauhid. Ini air mata atas dirusaknya tauhid. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangun kuburan di atasnya masjid, maka ini adalah syirarul khalqi 'inda Allah. Mereka makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan untuk membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan. Ya. Lihat perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ittafaqal a'immah, para imam bersepakat, ala annahu la yutamassahu bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Tidak boleh diusap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dicium. Saya pesan, saya pernah mengisi kajian dengan judul antum cari video terakhir ketika saya ngajar di Masjid Imam Syafi'i, kitab Usulul Iman. Di situ saya ngajar tentang salah satu praktek-praktek kesyirikan atau sarana-sarana kesyirikan. Di antaranya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Saya bahas 3 poin di situ. Mohon didengarkan baik-baik. Ya, pertama, berdoa kepada orang mati. Yang kedua, membangun kuburan menjadi masjid. Yang ketiga,
beribadah di sekitar kuburan. Dan kuburan Nabi Muhammad SAW, para ikhwah, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kuburan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tahun ke-80-an Hijriah. Saya lupa, ada seorang yang benar, Samhudi. Bentar ya, biar saya tidak salah. Jadi kisahnya, kuburan Nabi Muhammad SAW itu tertutup, benar-benar tertutup. Nah, ini videonya, saya bisa perlihatkan. Dan kita ini di zaman yang mana sangat mudah untuk menampilkan sesuatu, ya. Maka harus digunakan sebaik-baiknya teknologi ini. Lihat, ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu. Ini semuanya materi kajian. Ini adalah waluh yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya. Biasanya pakai daging nyaman. Nah, dulu ini kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kuburan Nabi Muhammad SAW di sini. Ini kiblat. Sini, arah sini kiblat. Kuburan Nabi Muhammad SAW saat sendirian. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Lihat di sini lagi. Ini kuburan Rasul. Ini kepala beliau. Inilah yang ada bulatannya di depan, bertepatan dengan ini. Ini kepala Nabi Muhammad SAW. Yang paling dekat dengan Raudhah. Nanti saya gambarkan ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha di sini. Kemudian ketika sudah ada dua sahabat Rasulullah SAW, di sini Abu Bakar pas di katif, di pundak Nabi Muhammad SAW. Kepalanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian kepalanya Umar di pundaknya Abu Bakar Siddiq. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menutup diri dari tiga kuburan ini. Kenapa? Karena sudah ada orang asing di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini nanti akan jatuh. Maka bulan Syawal, kalau tidak salah tahun 900, saya lupa ya. Tapi makanya saya katakan videonya itu kajian saya, maka silakan cek di situ. Ini nanti akan mau runtuh gitu. Ya, mau runtuh. Akhirnya waktu itu terlihat, karena ada kebakaran di Masjid Nabawi, terlihat mau runtuh. Akhirnya semua ulama bermusyawarah di Masjid Nabawi. Akhirnya diperbolehkan untuk dibuka untuk membenarkan ini. Termasuk yang masuk ke dalamnya adalah ada namanya Nuruddin Samhudi. Akhirnya beliau menulis kitab. Nanti saya akan sebutkan kitabnya. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat sekarang. Ini adalah bagaimana gambaran kuburan Rasulullah SAW tadi. Jadi tidak mungkin orang bisa keluar dari Nabi Muhammad SAW, bisa keluar dari kuburannya, atau orang masuk ke dalam kuburan Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Ya, ini kuburan Rasulullah SAW. Dan ini memang ketika Samhudi itu masuk,
tanah raudhah dan tanah kuburan itu miring. Jadi tahantak aja kita. Tahantak. Tanah kuburan itu tahantak. Ya, dibandingkan tanah raudhah. Makanya di sini dalam, coba lihat dia dalam. Nah, baru ditutup. Oke, ditutup. Nah, ditutupnya pun 2 lapis. Ada tutup kayu, ada tutup semen. Kemudian setelah itu ditutuplah ini dengan pelepah kurma. Ini semua terjadi di zaman siapa? Zaman kekhalifahan atau zaman Atartuk, ditutup. Nah, kemudian diberikan pagar besar berbentuk kubus, kemudian segi 5. Nanti saya akan gambarkannya. Nah, kemudian ada kubah di dalamnya. Ya. Nah, baru setelah itu ini. Jadi orang lihat dari luar kelambu-kelambu ini jauh. Ya. Baru setelah itu adalah pagarnya. Nah, saya gambarkan ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat lah. Belum tahu biar ngantuk. Baik. Lihat. Biar guringnya nyanyak malam ini. Ini kuburan Rasul, ini kiblat. Kiblah Nabi Muhammad SAW itu di ulun betangguhan non pianlah. Ini arah timur, ini arah barat. Berarti di sini apa? Utara atau selatan? Hah? Ini timur, ini barat. Sini apa? Hah? Selatan. Berarti kiblat di Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan. Paham ya? Selatan. Janub. Selatan. Nabi Muhammad SAW wafat. Dikuburkan. Ini raudhah. Kepala Rasul SAW dekat dengan raudhah. Kemudian Abu Bakar Siddiq di ketiaknya Nabi Muhammad SAW atau di kesininya. Kemudian di ketiaknya Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab. Lalu tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asalnya begini aja. Para sahabat tidak ada yang bertabaruk dengannya, tidak ada yang menciumnya. Ya. Nah, asalnya saya agak kesini sedikit lah ya. Ini Masjid Nabi Raudhah yang asalnya adalah 30 kali 35. Panjang 30, lebar 35. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah diperlebar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 50 kali 50 karena banyak yang masuk Islam. Banyak yang ke kota Madinah 50 kali 50. Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi karena sibuk memerangi orang-orang murtad. Meninggal beliau 2 tahun setelah menjadi pemimpin, digantikan oleh Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, lihat, tidak ada perluasan di arah timur. Ya, timur tidak ada perluasan. Yang ada hanya barat, kemudian utara, selatan, barat, utara saja. Timurnya tidak ada. Jadilah begini. Ya. Ini tahun ke 19 Hijriah. Lalu
Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Utsman bin Affan tahun 29 Hijriah, bertambah lagi. Lalu kapan ini dimasukkan, ini kuburan Rasul SAW dan dua sahabatnya di sini, dua sahabatnya ya. Kapan ini dimasukkan? Di zaman kekhalifahan Marwan bin Abdul Malik. Marwan bin Abdul Malik, khalifahnya itu waktu itu dari Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Dan gubernur Madinah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 88 Hijriah dimasukkan ke sini. Kalau sudah dimasukkan, akhirnya apa? Orang suka salat di sini nih, samping-samping sini. Jadi mulai dulu memang orang ya dibisik oleh syaitan, "Ayo salat di depan kuburan." Akhirnya karena orang suka salat di sini, dibuatlah seperti apa? Tadi. Ya. Saya hapus dulu. Ya. Begini. Kemudian tujuannya untuk apa? Agar orang kalau beribadah tidak langsung ke sini dan benar-benar tertutup. Dan ini pengabulan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Akhirnya ditutup, benar-benar ditutup sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dipagari tadi, ya, kemudian ditutup. Nah, begitu. Lalu pada bulan Syawal, kalau saya tidak salah 5 Syawal tahun 900-an lah begitu ya. 900-an. Jadi baru jadi kejadiannya. Jadi hampir 700 tahun, hampir ya. Beberapa ratus tahun itu tidak ada yang bisa masuk. Tapi di sini terbakar. Jadi kubah yang menutupi kuburan Rasulullah terbakar. Akhirnya ketika terbakar terlihat itu yang tadi tiang yang dinding ini miring dia. Miring mau jatuh ke kuburan. Maka bermusyawarahlah. Akhirnya dibongkarlah. Ada yang masuk. Salah satu yang masuk namanya Samhudi. Saya jadikan namanya sekarang. Ini para ikhwan. Jadi aneh kalau seandainya ada yang mengatakan bisa masuk, apalagi salaman dengan Rasulullah SAW. Ya. Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abdullah As-Samhudi. Ya. Beliau adalah ahli sejarah kota Madinah. Kenapa menjadi ahli sejarah kota Madinah? Karena tadi beliau yang salah satu diizinkan masuk ke kuburan Rasulullah SAW dan melihat langsung tanah kuburan Rasulullah SAW. Dan nama kitabnya Wafa'ul Wafa' bi Akhbaril Mustafa. Nama kitabnya Wafa'ul Wafa' li Akhbaril Mustafa. Ya. Ini sebabnya karena beliau pernah masuk. Dan beliau ceritakan bahwa tanahnya itu hampir bukan rumbih ya, tapi tahantak kalau di kita. Kemudian tanahnya merah, bukan pasir melulu, tapi merah. Diceritakan dalam kitab itu Wafa'ul Wafa' bi Akhbaril Mustafa. Nah, ini salah satu sejarah bahwa ada orang yang pernah melihat kuburan Rasulullah SAW secara langsung sepeninggal zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa setelah itu tertutup. Dan ini
Ini tidak ada, beliau cerita, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Nih, seperti yang kita sebutkan tadi, gambarnya, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Kenapa saya cerita ini para ikhwah? Sebagian orang yang menjadikan kuburan mereka dibangun sebagai masjid, bahkan kadang-kadang lebih mewah daripada masjid, bersandar dengan apa? Kuburan Nabi Muhammad SAW. Padahal kuburan tersebut, kuburan Nabi Muhammad SAW tersebut dibangun jauh sepeninggal para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tahun 88 Hijriah tidak ada lagi sahabat Nabi seorang pun di kota Madinah. Karena yang paling terakhir meninggal Abu Tufail tahun 78 Hijriah. Ya, tidak ada sahabat Rasulullah SAW pada waktu dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa kami membangun kuburan ini karena kuburan Rasulullah SAW dibangun, maka kita katakan di sana ada hadis Rasulullah SAW. Adapun kuburan Nabi Muhammad SAW dibangun itu tidak ada hadisnya. Itu dilakukan oleh orang-orang sepeninggal para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun di sana ada hadis Rasulullah SAW yang melarang kuburan dibangun. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, al-ghulu fi salihin. Berlebihan memuji orang-orang saleh. Berlebihan memuji orang-orang saleh. Maka ini termasuk sarana yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Allah melarang perbuatan ini kepada ahlul kitab dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu. Ghulu itu artinya mujawazatul haddil i'tidal fil madhi wa tsana. Melampaui batasan kewajaran di dalam memuji dan menyanjung. Itu namanya ghulu. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan jangan ucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nabi Isa itu hanya Rasulullah, bukan Tuhan. Ya, berarti yang ghulu menyerupai kaum Nasrani. Dan ingat para ikhwah, tidak boleh kaum muslimin ghulu terhadap ulamanya. Sebaliknya, ulamanya tidak boleh memposisikan dia untuk digului. Tak boleh. Hati-hati pian. Kalau kada hormat lawan ulun, kualat 7 turunan. Ini enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dilarang kita untuk ghulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh di dalam agama kalian. Orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, binasa karena mereka bersikap ghulu. Ada orang dianggap tidak pernah salah. Ada orang yang dianggap lebih melebihi kedudukan para nabi, para rasul, dan seterusnya. Ghulu, berlebih-lebihan, menganggap, apalagi nih para ikhwan, apalagi kalau orangnya masih hidup, nggak boleh ghulu kita. Kenapa?
fa innal hayy, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari ujian. Ustaz besar misalnya, pengikutnya banyak, terlihat saleh, jangan terlalu diagung-agungkan, karena orang hidup ini tidak dijamin ujian di akhir hayatnya. Siapa yang bisa menjamin dia mati di atas la ilaha illallah? Nah, ini para ikhwah, hati-hati, jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan. Siapapun orangnya, ucapannya atau perkataannya bisa diterima atau ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksum dari kesalahan. Ya, ini tidak boleh kita ghulu. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, ketika beliau mengatakan anta sayyiduna, ketika ada para sahabat berkata, ya Rasulullah anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Anta afdaluna wa ibnu afdalina, anta khairuna wa ibnu khairina, engkau yang paling afdal di antara kami dan orang tuamu yang paling afdal di antara orang tua kami. Maka kata Rasulullah, qulu biqaulik, silahkan ucapkan kalian sesuka kalian, tapi ingat, fala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan menjerembabkan kalian ke dalam kesyirikan. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Aku hanya hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada ikhwah, hati-hati sikap ghulu, siapapun dengan siapapun. Kemudian yang kelima, mensucikan, mengkultuskan sesuatu. Seperti mengkultuskan malam Jumat, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu, dan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa dibandingkan hari-hari yang lain, kecuali kalian kebiasaan berpuasa, maka silahkan. Boleh mengkhususkan sesuatu, mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan tempat, barang, hari, waktu, jumlah bilangan, tidak boleh. Ya, hati-hati mengkultuskan sesuatu. Yang terakhir adalah perayaan-perayaan selain hari raya Idul Adha, Idul Fitri, perayaan-perayaan. Maka termasuk hal yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan terjadinya perayaan-perayaan hari-hari yang dianggap istimewa. Dan saya di sini menyinggung para ikhwan, kita berhadapan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, Khalilur Rahman, awwalu syafi' musyaffa', mustaftih abwabil jannah, pemimpin anak Adam, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang diberi izin untuk memberi syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah, orang yang paling pertama minta dibukakan pintu-pintu surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beliau i'tikaf. Sunnah wa i'tikaf. Maka ajak kaum muslimin berbondong-bondong, ayo masuk ke dalam masjid, i'tikaf. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih. Sekarang aneh kadang-kadang sudah berdasarkan hadis yang palsu, seperti nisfu Sya'ban misalnya. Palsu. Dalilnya palsu. Idza kanat lailatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara. Hadis palsu. Jika pada malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Akhirnya banyak kaum muslimin ke masjid-masjid malam nisfu Sya'ban. Padahal hadisnya palsu. Semestinya
hadis-hadis yang sahih lebih banyak lagi diisi oleh kaum muslimin masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ini termasuk hal yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan oleh sebab itu, tegakkan sunnah, niscaya akan terjaga tauhid kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah selesai tentang menjaga tauhid. Sebenarnya pembahasannya panjang ya, terutama masalah tabarruk. Karena di kita nih di Kalimantan Selatan kadang-kadang barakat fulan, ya. Nah, itu harus dijelaskan itu. Apa maksudnya barakat fulan? Barakat Ustaz fulan. Apa maksudnya? Karena al-barakah min Allah. Keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksudnya si fulan ini memiliki berkah diberikan kepada manusia secara tersendiri? Maka itu syirik akbar. Karena berkah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Alhamdulillah tahun ini saya bisa kembali datang ke Musalla Imam Nawawi. Mudah-mudahan sebentar lagi naik derajatnya menjadi Masjid Imam Nawawi. Ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah bosan untuk hadir di majlis akidah, majlis pelajaran tauhid. Wallahi para ikhwah, saya sering berpikir, seandainya seorang ustaz ngajar dalam hidupnya tentang tauhid saja dan mati di atas itu, niscaya dia yamutu ala khairin kabir. Niscaya dia mati di atas kebaikan yang sangat besar. Begitu juga murid. Niscaya antum, kalau seandainya di dalam hidup ini cuma belajar tauhid saja. Ya, kita belajar tata cara sholat, tata cara puasa yang diwajibkan atas kita, yang tidak bisa kita tinggalkan, kita belajar. Tapi lebih fokuskan lagi tauhid saja. Dan mati di atasnya, niscaya itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.